Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meta Aprilia Ardian. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Destinasi Wisata Sastra dalam Cerita Rakyat Provinsi Jawa Barat menggunakan kajian sastra pariwisata. Yang pertama langsung saja pada poinnya, yaitu Indonesia kaya akan ragam budaya dan wisata. Indonesia terkenal dengan negara penghasil wisata terindah dari pelosok hingga kota, dari daerah hingga pedalaman. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi dirasakan mulai di negara berkembang. Yang dimaksud dalam poin tersebut yaitu adalah Indonesia itu mempunyai berbagai macam wisata dan ragam budaya. Di sini jelas dituliskan adanya kontribusi sastra dengan wisata. Melalui cerita rakyat kita bisa mempopulerkan wisata yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya akan menceritakan kenapa saya memilih Jawa Barat. Yang pertama, karena saya ingin mempromosikan wisata yang berada di Jawa Barat. Karena sebelumnya masyarakat awam pasti tidak akan mengetahui bahwasanya Jawa Barat itu banyak sekali wisata yang harus kita kunjungi dan harus kita ketahui. Orang-orang itu pasti mengiranya Jawa Barat itu tidak ada wisata sama sekali, yang ada hanya di kotanya di daerah Bandung. Itu pun yang diketahui orang-orang pasti hanya satu, Tangkuban Perahu, yang lainnya tidak diketahui sama sekali. Selanjutnya, dalam penelitian saya ini saya menggunakan metode teknik pengumpulan data, yaitu baca dan catat. Teknik tersebut menggunakan pengumpulan data, saya baca, saya cari satu persatu dari cerita rakyat yang berada di Jawa Barat. Saya melakukan subjek penelitian secara berulang-ulang dan mencatat hal-hal yang penting atau data-data yang ditemukan dalam kartu atau lembar pengumpulan data. Selanjutnya masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu adalah latar tempat dalam cerita rakyat dari Jawa Barat yang menjadi destinasi wisata. Saya di sini mengambil contoh 5 cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat. Yang pertama yaitu Tangkuban Perahu, yang kedua yaitu Asal Mula Kota Cianjur, yang ketiga yaitu Karangnini, yang keempat yaitu Legenda Situ Bagendit, yang terakhir yaitu Rongsangon. Saya jelaskan satu persatu. Tangkuban Perahu itu diambil cerita dari seorang anak yang mencintai ibunya. Asal Mula Kota Cianjur itu diambil cerita dari seseorang yang kaya raya dia, tapi miskin hati dan tidak mau berbagi. Yang kedua Karangnini ini diperankan oleh tokoh sepasang suami istri yang hidup dengan kesederhanaannya. Dia tidak memiliki anak semasa hidupnya, tetapi dia merasa cukup bahwa hidup di pantai itu cukup untuk bekerja sehari-hari, untuk makan sehari-hari. Yang keempat yaitu Legenda Situ Bagendit. Legenda Situ Bagendit yaitu di mana di sebuah pedesaan ada danau yang dinamakan Situ Bagendit. Nah, di situ diperankan cerita oleh perempuan. Perempuan ini janda dan perempuan ini juga kikir, sombong dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu Rongsangon. Rongsangon ini lokasi tempatnya berada di perbatasan Jawa Barat. Dia dibilang masuk ke Jawa Barat juga tidak, masuk ke Jawa Tengah juga tidak, masuk ke Jawa Timur juga tidak. Pokoknya Rongsangon ini tempatnya, lokasinya berada di pinggir-pinggir Jawa Barat. Yang saya akan sampaikan pada hasil pembahasan saya ini tempat dalam cerita rakyat dari menjadi destinasi wisata. Yang pertama Tangkuban Perahu. Pasti masyarakat sekitar pasti pernah mengetahui Tangkuban Perahu itu apa. Nah, bahwasanya Tangkuban Perahu ini yaitu gunung atau bisa dibilang perahu terbalik. Selain ada gunung, ada juga kawah putih. Selain ada kawah putih, ada juga danau. Dan itu pun ada di salah satu tempat wisata, yaitu jadi salah satu. Nah, disitulah dinamakan Gunung Tangkuban Perahu, di mana posisi destinasi wisata ini masih aktif dan masih sering dikunjungi oleh masyarakat sampai sekarang. Yang kedua yaitu Asal Mula Kota Cianjur.
Asal mula Kota Cianjur ini luarannya yaitu museum perbelanjaan atau museum pusat perbelanjaan yang sangat besar di Kota Cianjur. Nah, ini menjadi salah satu ikon Kota Cianjur sendiri. Yang ketiga yaitu Karangnini. Karangnini itu luarannya adalah pantai berpasir putih, ada juga batu karang sepasang suami istri yang berada di pesisir pantai. Nah, di sini orang itu tidak akan pernah tahu bahwa di sebuah desa itu ada pantai, yang mana pantai ini sangat indah, airnya jernih, tidak asin atau tidak tawar seperti pantai-pantai yang lain. Yang keempat yaitu legenda Situ Bagendit. Legenda Situ Bagendit ini luarannya atau tempat dalam cerita rakyatnya ini menjadi destinasi wisata yaitu danau Situ Bagendit, yang mana danau ini berwarna biru cerah seperti biru langit, luas tempatnya, dan ada juga perahu untuk armada mengelilingi sebuah danau di dalam wisata tersebut. Yang terakhir yaitu Raung Sangon. Raung Sangon ini luarannya juga gunung yang sering didaki orang-orang atau para pendaki sering kesini, tapi dia itu mempunyai daya tarik tersendiri, bahwasanya Raung Sangon ini berbau mistis. Orang awam yang mendaki pasti dia ingin tahu kenapa sih Raung Sangon tidak boleh ada orang yang ke sana banyak-banyak seperti itu. Selain gunung, ada juga air terjun yang berlokasi di belakang gunung tersebut. Nah, dari situ hasil penelitian saya berkontribusi dari cerita rakyat dengan wisata seperti ini. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa nanti orang-orang yang masyarakat yang belum mengetahui adanya wisata di Jawa Barat, mereka jadi tahu, mereka jadi mengerti bahwa Jawa Barat itu juga mempunyai destinasi wisata yang sama seperti kota-kota yang lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kedua, posisi cerita rakyat dari Jawa Barat dalam mempopulerkan destinasi wisata. Seperti yang sudah saya ceritakan yang tadi, latarnya itu berada di ini. Nah, posisinya cerita rakyat ini yang pertama Tangkuban Perahu itu juga di Bandung. Yang kedua, asal mula Kota Cianjur itu berada di Kota Cianjur. Yang ketiga, Karangnini ini juga berada di Kota Cianjur, tapi lebih tepatnya dia masuk ke pedesaan yang masih berprovinsi di Jawa Barat. Yang keempat yaitu legenda Situ Bagendit. Legenda Situ Bagendit ini juga masih masuk Kota Cianjur, tetapi ia juga berada di pedesaan. Yang kelima, Raung Sangon. Raung Sangon ini tidak di Jawa Barat, tidak di Jawa Tengah, tidak di Jawa Timur, tapi ia di perbatasan, tapi masuk pada provinsi Jawa Barat. Yang terakhir yaitu masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 5 cerita rakyat dari Provinsi Jawa Barat yang dapat diambil kesimpulannya yaitu ada 2. Yang pertama, latar tempat yang menjadi destinasi wisata dalam kajian sastra pariwisata. Latar tempat yang terdapat dalam cerita rakyat dapat menjadi sebuah destinasi wisata yang ada di tempat. Dari pembahasan di atas yang mengenai latar tempat yang menjadi destinasi wisata, dapat disimpulkan bahwa dalam penggambaran latar tempat cerita yang berkaitan dengan destinasi wisata dapat digambarkan dalam bentuk sebagai proses sebab dan akibat dari sebuah cerita rakyat. Yang kedua, posisi cerita rakyat dalam mempopulerkan destinasi wisata. Peranan cerita rakyat ini dapat mempopulerkan destinasi wisata yang ada. Perkembangan cerita rakyat yang kini mudah didapatkan dan bisa diakses di mana-mana, baik lisan maupun offline. Bisa jadi perkembangan ini melalui dari mulut ke mulut melalui cerita masyarakat, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu terhadap wisata yang ada pada cerita rakyat tersebut. Nah, jadi bisa disimpulkan sendiri bahwasanya sastra dengan pariwisata itu ada kontribusinya terbesar untuk mempopulerkan destinasi wisata. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Jika ada yang kurang mengerti bisa dibaca PowerPoint-nya, atau nanti saya akan kirim artikelnya. Sekian dari presentasi saya, ada kurangnya dan tidak ada lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.